Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Rizal SPTMP, dosen jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Musamus. Di jurusan Agribisnis saya mengampu beberapa mata kuliah Agribisnis Peternakan, Koperasi dan Usaha Pertanian, Ekonomi Industri, Sosiologi Pedesaan, dan Komunikasi Pertanian. Baik, video ini saya buat dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya melakukan video ini sebagai atau membuat pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UK TPT. Mata kuliah Agribisnis Peternakan merupakan mata kuliah wajib yang memiliki 3 SKS dan dilaksanakan di semester ganjil. Metode pembelajaran dalam agribisnis peternakan yaitu menggunakan blended learning atau yang dikenal dengan tatap muka dan online. Selain itu, metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan case study, based project, interaktif, atau menggunakan pendekatan dengan pengalaman-pengalaman yang diperoleh di luar lapangan. Sehingga mahasiswa dituntut untuk mendapatkan materi baik dalam bersifat buku, jurnal, maupun literatur-literatur lainnya yang mendukung dalam mata kuliah agribisnis peternakan. Mata kuliah agribisnis peternakan adalah merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 3 SKS, di mana mahasiswa dituntut untuk mengetahui, memahami, dan mampu mendeskripsikan terkait dengan agribisnis peternakan, ruang lingkup, peran dan rantai agribisnis terhadap sistem peternakan, fungsi agribisnis peternakan dalam perekonomian Indonesia, prospek agribisnis peternakan, kendala yang dihadapi dalam pembangunan usaha peternakan, dan aspek pengembangan agribisnis peternakan, pengolahan hasil, pasca panen, dan pemasaran. Dalam mata kuliah agribisnis peternakan diampu sebanyak 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan perkuliahan dengan tatap muka, dan 2 pertemuan yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam mata kuliah ini, pokok pembahasan pertemuan pertama itu mencakup terkait dengan ruang lingkup dan pengertian agribisnis peternakan. Dilanjutkan dengan peranan agribisnis dalam sektor peternakan serta rantai agribisnis dalam sistem peternakan. Nah, pertemuan kedua membahas terkait dengan kedudukan usaha peternakan dalam sistem agribisnis dan keterkaitan usaha peternakan ke depan dan keberlanjutannya terhadap usaha yang akan dijalankan. Pertemuan ketiga dan keempat, pokok pembahasan yang ditekankan adalah karakteristik agribisnis peternakan, penggunaan faktor produksi lahan agribisnis peternakan, dan tenaga kerja dalam penyerapan usaha agribisnis peternakan, serta manajemen usaha. Subpokok pertemuan kelima dan keenam itu membahas terkait dengan konsep biaya dalam usaha peternakan dan penerimaan pendapatan serta kelayakan usaha dalam usaha peternakan. Pertemuan ketujuh itu membahas terkait dengan prinsip pokok ekonomi dan pengelolaan khususnya di bidang peternakan dalam menghadapi kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Nah, di pertemuan 8 ini dilakukan ujian tengah semester. Nah, selanjutnya di pertemuan 9 sampai 11 itu melakukan desain
usaha dengan melihat atau dengan pendekatan best project, keberhasilan usaha peternakan dengan menganalisis pendapatan, penerimaan, dan kelayakannya. Setelah itu dilanjutkan dengan melihat efisiensi usaha peternakan dan sistem administrasi dan pembukuan dalam usaha peternakan. Di pertemuan 12 sampai 14, membuat dan mendesain sebuah rencana usaha peternakan untuk kedepannya dan keberlanjutan pengembangan usaha peternakan itu sendiri. Di pertemuan 15, membahas terkait dengan riset-riset atau penelitian yang berhubungan dengan agribisnis peternakan. Dan pertemuan yang terakhir, 16, adalah diakhiri dengan ujian akhir semester. Di dalam mata kuliah ini memiliki bobot atau kriteria penilaian. Ada beberapa aspek atau ada 5 aspek penilaian. Yang pertama adalah kehadiran 10%, kemudian tugas 15%, persentase diskusi kelompok dan kuis 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Itulah kondisi yang terkait dengan mata kuliah agribisnis peternakan. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran dari mata kuliah ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Ya, hari ini kita akan memulai mata kuliah kita tentang agribisnis peternakan. Tetapi sebelum kita memulai perkuliahan kita, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Doa pada kesempatan ini saya akan pandu sesuai dengan keyakinan saya. Bagi teman-teman yang beragama sahabat, silakan menyesuaikan. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi. Selamat pagi. Agribisnis? Unggul. Agribisnis? Unggul. Baik. Sebelum saya masuk pada materi perkuliahan kita, saya mungkin akan melakukan absensi terkait dengan kehadiran teman-teman hari ini ya. Saya mulai dari pertama, Desrita, Rohmi, Ani, Nila, Badri, Naomi, Febi Laila, Laurentius, Flaviano Saputra, Najwa Hilda, Novita Sari, Yusuf, Ismail, hadir semua ya. Oke. Sekarang kita akan memulai proses perkuliahan kita. Sebelum saya bicara terkait dengan agribisnis lebih jauh, saya akan mencoba merefleksi kembali terkait dengan pertemuan kita yang sebelumnya. Itu yang berhubungan dengan agribisnis peternakan. Ya. Masih ada nggak adik-adik yang mengetahui terkait dengan agribisnis peternakan? Ini yang pertemuan kita yang minggu lalu. Masih ingat nggak? Masih. Rohmi, bisa nggak membantu Bapak untuk mendeskripsikan atau apa yang diketahui terkait dengan agribisnis peternakan? Agribisnis peternakan adalah bisnis peternakan mengenai bisnis peternakan dari hulu hingga hilir, Pak. Oke, usaha peternakan yang dimulai dari hulu sampai hilir. Ada yang lain, Febi? Kalau agribisnis peternakan yang saya tahu itu merupakan semua kegiatan usaha dari memelihara ternak sampai hingga hasilnya, Pak, termasuk penyediaan pakan, pengolahan sampai pemasaran.
Oke, beri aplaus kepada temannya yang berdua. Betul ya? Pada dasarnya kalau kita bicara terkait dengan agribisnis peternakan, itu adalah aktivitas usaha peternakan yang dimulai dari hulu sampai hilir. Nah, hulunya tentu ditekankan pada aspek input. Apa itu inputnya? Itu mulai dari pengadaan bibit, ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan produksi. Nah, produksi apa? Dalam usaha agribisnis peternakan, tentu produksinya sangat bervariatif. Ada yang dinamakan daging, ada yang dinamakan susu, ada yang dinamakan kulit, ada juga yang dinamakan pupuk. Gitu kan? Nah kemudian dilakukan namanya pengolahan atau pasca panen. Nah, pengolahan apa? Nah, sekarang ini banyak kita ketahui bahwa produk-produk peternakan itu biasanya diolah menjadi susu. Ada juga sering kita konsumsi, biasanya menjadi bahan konsumsi kita yang sering diperjualkan di kantin. Itu seperti apa ya? Kalau yang diperjualkan di kantin, hasil pengolahan dari produk-produk peternakan. Yang di kantin banyak kita jumpai, terkadang menjadi konsumsi kita. Ada yang tahu nggak? Ya? Ultramilk. Betul ya? Selain itu apa lagi? Yang biasanya dikemas dalam atau yang dibuat dari daging? Cilok. Yang biasa orang Papua sebut cilok. Atau bakso, gitu kan? Ya, atau pentolan, nah itu kan bahan bakunya itu dari daging. Nah, kemudian ketika diolah itu dilanjutkan dengan aspek pemasaran. Kenapa? Kalau kita bicara terkait dengan agribisnis peternakan atau kita bicara terkait dengan usaha, apa yang diharapkan dari output terakhir dalam usaha? Keuntungan. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, nanti sebentar kita langsung angkat tangan dan menyampaikan bahwa Bapak, saya ada yang ingin saya tanyakan. Oke ya? Oke. Jadi pada dasarnya apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, oleh adik-adik tadi itu sudah benar. Bahwa kalau kita bicara terkait dengan usaha peternakan, pada dasarnya output terakhirnya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi tidak mengesampingkan dari aspek-aspek yang sangat penting dalam usaha peternakan, yaitu dimulai dari hulu sampai hilir. Oke. Nah, kemudian selanjutnya dalam sistem agribisnis peternakan ada 4 komponen yang menjadi penekanan dan itu memang harus kita pahami. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah sarana dan prasarana. Tadi saya sudah tekankan bahwa sarana dan prasarana itu atau yang dikatakan dengan input, maka ini tidak hanya berbicara pada aspek pembibitannya saja. Atau bibitnya. Ya, yang dimaksud dengan sarana prasarana di sini adalah termasuk dengan peralatan-peralatannya. Apa? Salah satunya adalah kandang. Gitu. Yang kemudian ada aspek produksi. Ya, kalau kita usaha peternakan, ya pasti produksinya tadi saya sudah sampaikan ada yang dinamakan dengan daging. Ya, kalau dalam usaha ternak sapi potong itu ada yang dinamakan ternak sapi. Ada yang dinamakan ternak kambing, ada yang dinamakan ternak domba, dan ada juga yang dinamakan dengan ternak ayam. Yang sifatnya adalah ternak potong atau ternak yang sifatnya dipotong. Nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah kalau ternak sapi adalah hasilnya atau produksinya adalah daging. Gitu kan? Selain daging dari ternak sapi, apa yang menjadi produk yang bisa dikelola atau yang bisa diusahakan atau dikomersialkan menjadi sebuah usaha? Selain daging, apanya? Susu. Sama juga dengan ternak kambing. Daging, susu. Selain daging, susu, apalagi? Kulit dan kotorannya yang biasa digunakan untuk pupuk. Nah, makanya kalau dalam usaha agribisnis peternakan rentan kaitannya dengan usaha pertanian. Kenapa? Dia sifatnya simbiosis mutualisme atau yang sifatnya saling menguntungkan. Kenapa? Kotoran sapi atau kotoran kambing ataupun kotoran ternak yang lainnya bisa digunakan untuk pertumbuhan dari tanaman-tanaman pertanian atau tanaman pangan lainnya. Dalam usaha peternakan tentu ada dampak atau manfaat yang harus diperoleh. Nah, ada beberapa manfaat dalam usaha peternakan. Yang pertama adalah meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
kasus yang terjadi, usaha ternak ayam potong yang terjadi di Jawa Tengah, itu bisa menyerap tenaga kerja dalam satu aspek, terutama dalam pembersihan kandang. Kurang lebih sekitar 10-20 orang itu digunakan untuk membersihkan kandangnya. Artinya bahwa itu dalam aspek pembersihan kandang. Masih ada lagi aspek-aspek yang lain seperti apa? Aspek pemasaran. Sehingga dalam hal seperti itu, maka pasti dalam usaha peternakan bisa mengakomodir dalam serapan tenaga kerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan devisa negara. Ini sudah pasti. Usaha-usaha yang kemudian digunakan itu dapat membantu peningkatan PDRB pendapatan. Baik secara nasional maupun secara lokal. Tujuannya apa? Untuk dijadikan sebagai pendapatan daerah. Yang ketiga, meningkatkan jumlah agroindustri. Semakin banyak usaha peternakan, produk yang dihasilkan, yang diolah, itu tentu akan meningkatkan agroindustri atau usaha industri. Baik yang sifatnya home, mikro, maupun makro. Nah. Kemudian, menunjang tingkatan keberhasilan pembangunan di bidang peternakan. Semakin banyak usaha peternakan, maka tentu akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, regulasi, maupun pengembangan dan prospek pengembangan usaha peternakan itu sendiri. Tetapi secara general dalam usaha agribisnis peternakan tidak lain adalah untuk peningkatan ekonomi. Baik ekonomi peternak, baik ekonomi individu, maupun ekonomi daerah. Mengerti? Mengerti. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Oke, Bardi, silakan. Saya ingin bertanya di bagian poin kedua itu tentang meningkatkan devisa negara. Nah, saya ini masih kurang paham di bagian devisa negara. Mungkin Bapak bisa menjelaskan? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa. Apa yang dimaksud dengan devisa negara? Terkadang kita tidak mengetahui. Ini adalah bahasa-bahasa dalam ekonomi yang kemudian banyak yang tidak tahu. Nah, kalau kita bicara atau kalau mendengar terkait dengan devisa, itu adalah berhubungan dengan mata uang. Mata uangnya siapa? Mata uang dari negara-negara lain. Apa keterkaitannya? Apa hubungannya dengan usaha peternakan? Ketika usaha peternakan yang bersifat global atau yang bersifat besar, kemudian kita ekspor di daerah lain atau kita ekspor di negara lain, maka tentu pembayarannya adalah pembayaran baik yang berbentuk dolar atau mata uang yang lainnya. Nah, mata uang yang lain itulah yang masuk ke negara Indonesia yang kemudian dikatakan sebagai devisa. Paham ya, Bardi? Paham, Pak. Jadi kalau mendengar istilah devisa, tidak lagi kaku bahwa devisa itu adalah berhubungan dengan mata uang asing. Apa itu mata uangnya negara Amerika, apa mungkin itu negara Jepang, ataupun negara apapun yang sifatnya adalah usaha kita ekspor ke negara mereka. Mereka membayar, itulah yang dikatakan dengan devisa. Seperti itu ya? Baik, Pak. Oke. Nah, kemudian saya coba lanjut terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kedudukan dari usaha peternakan itu dan peranannya terhadap perkembangan ekonomi. Ya, banyak literatur-literatur lain yang mengatakan bahwa kedudukan peternakan itu sebagai bagian dari ekonomi mikro, agribisnis, ya, atau mengkaji perilaku produsen peternakan dalam mengambil sebuah keputusan produksi. Nah, bagaimana sih sebenarnya maksud dari sebagai bagian dari ekonomi mikro atau mengkaji perilaku produsen? Nah, kalau kita bicara terkait dengan aspek mikro, maka ini berhubungan dengan usaha kecil, ya, atau skala rumahan. Nah, bagaimana kaitannya? Tentu adalah dalam pengambilan keputusan ini berhubungan dengan seberapa besar atau seberapa luas atau seberapa banyak usaha yang akan dikembangkan. Kalau dalam usaha ternak sapi potong mungkin berhubungan dengan nominal atau jumlahnya. Apa mungkin 10 ekor atau mungkin 5 ekor ataupun mungkin di atasnya. Maka berhubungan dengan keputusan dalam mengambil peternak dalam mengambil sebuah keputusan. Atau skalanya yang ditekankan, apakah skala kecil, skala besar maupun skala menengah. Kemudian yang berikutnya, sebagai dasar pengambilan
kebijakan ekonomi sektor peternakan. Misalnya dalam penentuan subsidi pakan, pajak ternak, atau kebijakan impor daging. Nah, tentu ini ada relevansinya dengan pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam usaha peternakan ini adalah bisa mensubsidi. Apakah mensubsidi pakan? Nah, apalagi sekarang ini kan pakan yang menjadi masalah dalam usaha peternakan. Karena kenapa? Pakan ini adalah merupakan sarana yang memang betul-betul kita perhatikan. Tetapi alangkah baiknya kalau pakan ini bisa disubsidi oleh pemerintah. Gitu. Begitu pula juga dengan keterkaitan dengan pajak. Nah, tentu pajak ini akan berhubungan dengan skala ternaknya. Kalau ternaknya besar, ternaknya kecil, maka tentu kebijakan pemerintah untuk menetapkan pajak harus disesuaikan dengan skala usahanya, baik skala kecil maupun skala besar. Itu penting. Karena kenapa? Itu berhubungan dengan keberlanjutan atau keberhasilan dari peternak itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Kemudian, menunjang pembangunan ekonomi nasional melalui penyediaan lapangan kerja. Tadi saya sudah tekankan bahwa menunjang, memperoleh, mendapatkan, menyerap tenaga kerja itu adalah bagian atau peranan dalam usaha peternakan. Di tahun 2023 kemarin, sektor peternakan itu menyumbang 15% dari PDRB di bidang pertanian. Itu 2023. Artinya bahwa kalau usaha peternakan ini berarti kita tidak bisa kesampingkan karena peranannya itu sangat besar dan memiliki kontribusi yang sangat luar biasa. Aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam usaha peternakan, ya. Beberapa literatur juga menjelaskan bahwa bukan hanya dalam aspek bibit atau bukan juga dengan lokasi atau pakan, tapi masih ada tambahan yang lain seperti kesehatan, ya. Tetapi saya mencoba merangkum bahwa yang perlu diperhatikan dalam aspek usaha agribisnis itu adalah bibit yang unggul. Nah, tentu kalau dalam usaha peternakan bibitnya unggul, maka sudah pasti adalah produksi yang dihasilkan juga pasti bagus atau pasti unggul. Gitu. Kemudian lokasi dan kebersihan. Karakteristik dalam usaha pertanian dan karakteristik usaha peternakan, salah satunya adalah ketersediaan lahan. Membutuhkan lahan yang luas. Usaha peternakan, kalau kita bicara terkait dengan kapasitas daya tampung, berdasarkan hasil riset Musram Abadi tahun 2022, bahwa 1 hektar lahan itu hanya bisa menampung 1 ekor sapi. Itu kapasitas daya tampung. Maka dalam usaha peternakan harus membutuhkan lahan yang sangat luas. Apa yang terjadi sekarang? Fenomena yang terjadi di masyarakat, lahan yang setengah hektar memelihara 10 ekor ternak, kemudian jantannya juga adalah jantan dari anaknya, maka yang terjadi adalah perkawinan saudara, inbreeding, dan pasti usahanya tidak terjalan dengan maksimal. Kenapa? Itulah yang harus kita hindari, yang perlu kita perhatikan dalam usaha peternakan. Dan ada juga yang dinamakan pakan. Nah, kasus yang terjadi di Merauke, khususnya kita di Papua, sebenarnya kalau kita usaha peternakan, khususnya adalah ternak sapi potong, kita belum kewalahan dalam aspek pakan. Karena kenapa? Banyak hutan-hutan yang belum termanfaatkan. Tetapi konsekuensinya adalah pasti usaha kita adalah usaha yang sifatnya ekstensif. Kita lepas. Pertanyaannya, mampu nggak kita melepas peternak atau melepas sapi kita kemudian kita kontrol 24 jam? Apalagi dengan fenomena yang terjadi sekarang banyak pencurian. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita. Maka dalam usaha peternakan sebaiknya seyogianya lahan yang dianjurkan itu adalah lahan yang luas. Tentu di dalamnya itu adalah sudah tersiap kandang, sudah tersiap juga pakan. Bagaimana untuk mentaktisinya? Mentaktisinya adalah lahan yang luas dipagari, kemudian dipetak dan disiapkan pakan. Nah, pakannya sangat banyak. Ada pakan hijauan, pakan rumput gajah, rumput raja, banyak lagi. Tetapi biasanya juga ditambah dengan konsentrat ataupun dedak untuk menggantikan pakan-pakan yang lain. Dan biasanya masyarakat itu menggunakan arit atau mengambil rumput yang ada di lapangan. Itu tidak jadi masalah juga. Intinya adalah aspek pakan sangat mempengaruhi. Nah, dalam usaha peternakan
memiliki tantangan yang sangat besar. Apa tantangannya? Tantangan yang paling utama adalah penyakit. Ya, apalagi kejadian yang kemarin itu adalah tiba-tiba sapinya serentak mati. Itu disebabkan oleh virus maupun bakteri. Ada penyakit menular seperti flu burung, PMK, dan penyakit lainnya. Gitu kan? Nah, tentu ini kita akan selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan dokter hewan. Kemudian keterbatasan lahan. Ya, kalau di Merauke sebenarnya kita tidak mengurangi kekurangan terkait dengan lahan. Kenapa? Kita masih memiliki lahan yang sangat luas. Tetapi yang menjadi masalah adalah kepemilikan dari lahan itu. Nah, itu yang kemudian menjadi problem. Kemudian fluktuasi harga. Harga yang tidak menentu itu akan mempengaruhi terhadap pendapatan dari peternak itu sendiri. Kemudian isu lingkungan. Usaha ternak kalau tidak memanajemen lingkungan itu akan berdampak terhadap lingkungan, akan mempengaruhi. Contoh, kejadian yang ada di Semangga. Di Semangga itu kemarin usaha ternak ayam petelur. 2 tahun beroperasi, bubar. Pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya karena itu berdampak dengan lingkungan. 100 meter dengan pemukiman itu akan menghasilkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu dari aktivitas masyarakat. Tantangan dalam agribisnis peternakan, saya sudah memberikan refleksi atau pemahaman terkait dengan tantangan yang dimaksud. Mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak mengerti terkait dengan tantangan dalam agribisnis peternakan. Ada yang mau ditanyakan? Izin Bapak mau bertanya. Ya, silakan Laurentius. Apa itu PMK dan dampak terhadap usaha peternakan? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Dampak PMK. Apa itu PMK? Nah, ini PMK ini salah satu penyakit yang sifatnya menular dalam usaha peternakan. PMK itu adalah penyakit mulut dan kuku. Biasanya pada ternak sapi. Ya, bagaimana gejalanya? Biasanya ternak sapi itu malas makan, mengeluarkan lendir yang berlebihan, dan kukunya biasanya mengeluarkan nanah. Nah, itulah yang dinamakan dengan PMK. Ini hanya singkatan. Tetapi kemudian apa dampaknya? Sudah pasti kalau ternak mengalami penyakit, maka pasti akan mengurangi dari nilai jualnya. Nah, ketika mengurangi nilai jualnya, maka kita sudah pastikan usahanya akan memiliki atau mengalami kerugian dan berdampak terhadap pendapatan ekonominya. Seperti itu ya? Iya Pak. Mengerti. Dimengerti? Mengerti Pak. Mengerti. Oke, saya kira itu pertemuan kita hari ini. Kita akan melanjutkan pertemuan kita dalam mata kuliah agribisnis peternakan minggu depan. Tetapi sebelum saya menutup perkuliahan kita, saya akan memberikan tugas mencari jurnal yang berhubungan dengan agribisnis peternakan yang sifatnya terkait dengan prospek pengembangan agribisnis peternakan. Dimengerti? Mengerti Pak. Ya. Saya ulangi, tugasnya adalah mencari jurnal, kemudian mereview, dibuat dalam bentuk makalah terkait dengan agribisnis peternakan yang kaitannya dengan prospek pengembangannya. Mengerti ya? Paham ya? Paham. Oke, saya kira itu saja pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Tetapi sebelum saya mengakhiri, alangkah baiknya karena kita mengawali dengan doa, maka saya juga akan mengakhiri dengan doa agar apa yang kemudian saya sampaikan dapat bermanfaat dengan diri saya dan tentu akan menjadi bekal buat adik-adik ke depan untuk mengimplementasikan terkait dengan pemahaman-pemahaman dari agribisnis peternakan. Saya akan pandu, yang agama bersahabat silakan menyesuaikan. Doa kita mulai. Doa selesai. Saya kira itu saja, sampai ketemu minggu depan ya. Nah,